Selamat siang pemirsa, bersama saya Agustina, hadir di sela-sela aktivitas Anda menyampaikan berita siang di TV BJN News yang akan setia menemani Anda selama 15 menit ke depan. Pemirsa, berita kali ini terkait dugaan manipulasi anggaran 6.150 juta rupiah di Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Terus disorot, LSM mempertanyakan sistem pelelangan. Serangkaian temuan dan informasi menguat dugaan kuat adanya manipulasi dalam pengelolaan anggaran senilai 6.150 juta rupiah di Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 4 Juli tahun 2025. Dana jumbo Kecamatan Tanjung Redep ini, yang sudah didistribusikan ke 6 kelurahan, di 120 RT dengan masing-masing RT menerima 50 juta rupiah, kini menjadi sorotan utama, karena indikasi penyimpangan yang terindikasi berlangsung secara berkesinambungan, dari anggaran tahun 2023, 2024, hingga 2025. Awal mula alokasi anggaran dan kecurigaan masyarakat dengan sejumlah alokasi dana sebesar 6.150 juta rupiah ini diumumkan sebagai upaya percepatan pembangunan di Tanjung Redep dengan harapan setiap RT dapat memanfaatkan dana 50 juta rupiah untuk kebutuhan lingkungannya. Namun, optimisme tersebut segera digantikan oleh kekhawatiran publik. Indikasi awal manipulasi muncul dari kurangnya transparansi sosialisasi, kriteria penyaluran yang tidak jelas, potensi adanya fee atau potongan tidak resmi, serta lemahnya mekanisme pengawasan yang diduga terjadi secara berulang dari tahun ke tahun. Temuan di lapangan dan data sirup kecurigaan ini semakin diperkuat dengan temuan fisik di lapangan pada penelusuran menunjukkan adanya pemasangan 40 tiang bendera dan 10 tiang umbul-umbul, serta gapura jalan gang yang terbuat dari stainless steel di salah satu wilayah, yang dikonfirmasi oleh Ketua RT 23 Tanjung Redep. Keberadaan fasilitas dengan bahan relatif mahal ini memicu pertanyaan tentang efektivitas dan prioritas penggunaan anggaran. Data pengadaan barang-barang ini kemudian diketahui bersumber dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Sirup Kecamatan Tanjung Redep. Keterbukaan data di sirup justru memperkuat dugaan kejanggalan, karena jika pengadaan barang dan jasa dilakukan secara terpusat dengan total nilai yang melebihi 200 juta rupiah, maka berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, prosesnya wajib melalui sistem tender atau lelang. Sorotan pada proses pengadaan dan saran dari LSM Cakra Kalimantan Timur, staf penyusunan program kecamatan sempat menyatakan bahwa usulan pengadaan datang dari masing-masing RT sesuai kebutuhan. Namun, pernyataan ini kontradiktif dengan indikasi adanya pengadaan berskala besar yang seharusnya mengikuti prosedur tender. Dugaan kuat mengarah pada praktik pecah tender atau penunjukan langsung yang tidak sesuai aturan. Praktik ini bertujuan untuk menghindari kewajiban lelang yang lebih ketat, membuka celah untuk inefisiensi, markup harga, dan potensi penyalahgunaan wewenang. Pola ini disinyalir terjadi secara berulang dalam pengelolaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya, dan menanggapi hal ini, LSM Cakra Kalimantan Timur turut angkat bicara. Menurut perwakilan LSM Cakra, pengadaan barang dan jasa sejatinya bisa dilakukan melalui purchasing untuk mendukung percepatan pembangunan, sesuai dengan kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP. Dijelaskan bahwa hanya perusahaan yang sudah terdaftar di LKPP melalui sistem katalog yang bisa mengikuti proses e-purchasing. Saran ini menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan jalur pengadaan yang transparan dan akuntabel guna menghindari potensi penyimpangan. Masyarakat, media, dan aparat penegak hukum di Kabupaten Berau kini mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh dan mendalam terhadap seluruh proses pengadaan dan penggunaan dana 6,15 miliar rupiah ini.
Penelusuran harus mencakup perbandingan data disirup dengan realisasi di lapangan, serta evaluasi kepatuhan terhadap Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan pemanfaatan mekanisme pengadaan yang transparan seperti e-purchasing. Transparansi penuh dan akuntabilitas adalah tuntutan utama untuk memastikan tidak ada kerugian negara dan dana pembangunan benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Tanjung Redep. Saat awak media mencoba konfirmasi ke Toto Marjito sebagai Camat Tanjung Redep melalui via SMS WhatsApp untuk menjawab konfirmasi media, dari hasil investigasi di lapangan bersama tim, malah membalas chat WhatsApp dengan nada seperti mengancam wartawan dengan, "Chat ini coba saya screenshot dan kirim serta konsultasi ke jaksa, isi dalam chatnya saya akan koordinasi juga dengan polisi," jelasnya. Ironisnya, Camat Tanjung Redep ini sangat sulit ditemui wartawan atau pihak lainnya dari tokoh masyarakat LSM dengan tujuan konfirmasi. Pasalnya sudah 2 kali namun tak kunjung ada di kantornya sehingga kami hubungi lewat chat WhatsApp, jelasnya salah satu wartawan kepada media ini. Dan bukan hanya itu saja, oknum camat ini juga tidak memberikan penjelasan secara akurat tentang kegiatan pekerjaan yang menggunakan anggaran negara, melainkan mengalihkan pembicaraan, seolah-olah dia tidak senang dikonfirmasi oleh wartawan. Pemirsa, saya Agustina izin undur diri, sampai jumpa pada berita berikutnya. Terima kasih sudah menonton.